Setiap cowok ini caper sama cewek, dia selalu pakai baju astronot. Jadi cowok ini memang adalah seorang astronot, tapi dia mau beli kopi aja di dunia biasa, dia pakai baju astronot itu. Tapi yang aneh, tukang kopinya benar-benar terpukau banget ketika melihat wajah astronot itu. Bahkan dia peyek-peyekin muka si astronot dan dia langsung jatuh cinta. Ternyata itu semua bukan karena baju astronotnya, tapi astronotnya itu baru aja pakai skincare. Sehingga hal itu membuat ceweknya jadi terpesona banget. Semenjak dibeliin HP baru, bocil ini gak pernah mau ngeliat dunia lagi. Dia cuma mau ngeliat HP-nya terus. Bahkan ayahnya aja didiemin terus sama dia karena dia cuma sibuk di dunia gadgetnya dia. Sampai akhirnya pas dia lagi dijemput ayahnya, dia mau nyebrang kan. Ayahnya udah melambai ke arah dia, tapi dia nyebrang tetap sambil megang HP. Sehingga tiba-tiba ada mobil yang mau menabrak dia, tapi ayahnya segera bantuin dia sehingga si ayah yang ketabrak. Nah, sejak saat itu si ayah itu langsung dirawat di rumah sakit dan si bocil langsung mengurus ayahnya dengan tidak menggunakan HP sekalipun. Karena dia sadar HP itu yang membuat dia itu jadi kehilangan ayahnya. Bahkan si bocil mulai rajin belajar supaya dia mendapatkan piala yang banyak banget ketika ayahnya bangun. Tapi ketika bocil ini ke rumah sakit, dia benar-benar kaget banget karena ayahnya udah sembuh. Dia pun mendapatkan kesempatan satu kali lagi dari Tuhan untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap hari cewek ini keluarin air kayak pipis gitu, tapi gak pernah bisa berhenti sama sekali. Sampai semua orang udah terbiasa sama cewek tersebut. Ternyata sebenarnya cewek ini hamil, tapi air ketubannya itu pecah terus. Jadi setiap dia kemanapun dia akan basah gitu. Anehnya bertahun-tahun kemudian walaupun air ketubannya pecah, anaknya gak mau keluar sama sekali. Bahkan sampai dia pensiun pun anaknya gak keluar. Sampai di umur dia ke 60 tahun anaknya baru keluar guys. Tapi keluar-keluar si anak udah menjadi dewasa banget karena ternyata si anak itu terlalu manja sama ibunya. Jadinya dia baru siap keluar dari perut ibunya di umur 40 tahunan. Suami ini bingung banget megang leher istri tapi lehernya malah nembus. Jadi awalnya si suami itu lagi bekerja tapi tiba-tiba tanah itu pada ambyar. Sehingga si suami ternyata meninggal begitu aja. Gak ada satupun orang yang bisa melihat dia kecuali cewek ini. Ternyata satu cewek yang baju pink ini bisa melihat setan. Akhirnya si suami minta cewek baju pink ini untuk memberikan pesan terakhir untuk istrinya. Tapi si istri malah salah sangka. Saat bilang kalau si suami ada di sini, si istri pikir suaminya masih hidup. Jadi dia mengejar suaminya ke lubang tanah itu. Tapi akhirnya si istri malah jatuh dan meninggal juga. Jadinya si suami istri ini sama-sama jadi hantu deh. Tentara ini nggak boleh nembak musuhnya saat musuhnya lagi minum. Jadi awalnya di sini ada tentara yang melihat musuh di padang gurun. Pas dia mau tembak si musuh lagi minum. Ternyata ada aturan kalau dia nggak boleh nembak musuh saat lagi minum dan nggak siap kayak gitu. Akhirnya sambil nunggu musuhnya minum, dia juga haus, dia ikut minum dong. Tapi tiba-tiba dia malah ditembak sama musuhnya tersebut. Ternyata nggak semua orang memiliki etika kebaikan ya guys. Akhirnya dia yang malah mati sama musuhnya. Kira-kira siapa yang salah ya? Bocil ini maksa kakek tukang es krim untuk masukin dia ke tempat es krim. Jadi ternyata bocil itu lagi dikejar-kejar nih sama penjahat yang sepertinya mau menculik dia. Untungnya si tukang es krim baik banget. Tukang es krim pura-pura gak tahu apa-apa dan langsung kabur membawa bocil tersebut. Akhirnya si bocil bilang, tolong anterin saya ke rumah. Si kakek pun berusaha anterin bocil tersebut. Ternyata benar aja dong. Si bocil hilang dari rumah dan mau diculik sama orang-orang gak bertanggung jawab. Keluarga si bocil berasa berutang budi sama si kakek. Akhirnya keluarga si bocil membelikan toko es krim kepada si kakek ini karena kebaikan si kakek sendiri. Cowok ini nekat banget ngebuka peti yang isinya ada suara cewek nangis-nangis di rumah terbengkalai. Jadi awalnya cowok ini dan teman-temannya itu memang demen banget uji nyali gitu di rumah terbengkalai. Tapi pas mereka lagi bosan ternyata ada suara nangis di peti ini. Dan ternyata pas dibuka itu tuh ada cewek yang mana ceweknya itu kayak nggak pakai baju dan tersekap di sini udah lama banget katanya. Dan ketika pacarnya datang semuanya semakin aneh guys. Semuanya nggak bisa aku post di sini, baru aja aku upload, langsung aja kalian tonton ya. Apapun yang dipegang sama malaikat maut ini akan menjadi mati. Tapi tiba-tiba si malaikat maut malah jatuh cinta sama rusa. Jadi awalnya malaikat maut itu benar-benar ditakutin banget di hutan. Karena apapun yang dia sentuh bisa membuat hewan tumbuhan itu mati. Tapi tiba-tiba dia melihat ada rusa yang kesepian banget. Lama-kelamaan malaikat maut juga kasihan sama si rusa karena hidup sendirian. Akhirnya dia nemenin si rusa terus dong. Tapi si rusa jadi baper sama si malaikat maut. Sampai akhirnya si rusa itu mau memeluk malaikat maut. Dan ketika dipeluk bener aja dong rusanya langsung mati.
Tapi seenggaknya sebelum mati dia mendapatkan kehangatan yang dia inginkan. Bocil ini sedih banget karena dia itu melihat hantu tapi nggak ada satu orang pun yang percaya sama dia di kelas. Jadi awalnya bocil ini melihat temennya lagi berdiri aja di pojokan. Tapi tiba-tiba si ibu guru bilang kalau temennya baru aja meninggal karena sakit. Cuman si bocil ini seneng, dia bilang, "Nggak dong, Sarah nggak meninggal bu, Sarah ada di sana." Dan bahkan gurunya merasa bocil itu berhalusinasi. Akhirnya orang tuanya juga dipanggil. Tapi pas dia udah dewasa dia pingin banget kembali ke Sarah karena dia mau tahu apa yang diinginkan Sarah sebenarnya. So siapa dari kalian yang kayak gini pernah lihat hantu tapi nggak ada yang percaya? Bocil ini maksa kakek tukang es krim untuk masukin dia ke tempat es krim. Jadi ternyata bocil itu lagi dikejar-kejar nih sama penjahat yang sepertinya mau menculik dia. Untungnya si tukang es krim baik banget. Tukang es krim pura-pura nggak tahu apa-apa dan langsung kabur membawa bocil tersebut. Akhirnya si bocil bilang, "Tolong anterin saya ke rumah." Si kakek pun berusaha anterin bocil tersebut. Ternyata benar aja dong, si bocil hilang dari rumah dan mau diculik sama orang-orang nggak bertanggung jawab. Keluarga si bocil berasa berutang budi sama si kakek. Akhirnya keluarga si bocil membelikan toko es krim kepada si kakek ini karena kebaikan si kakek sendiri. Cowok ini aneh banget bawa-bawa penjahit di atas kepalanya. Ternyata semuanya diawali dari temennya yang suka banget mamer kalau dia itu beli topi baru. Bahkan mereknya nggak mau dilepas sama sekali. Akhirnya dia yang nggak mau kalah, dia langsung beli topi yang lebih baru lagi. Bahkan plastiknya masih nempel di kepala. Itu ngebuat temennya insecure banget dong. Akhirnya keesokannya temennya beli lagi topi yang mana kaca yang dipajang di toko-tokonya masih ada di atas kepalanya. Jadi kayak gini. Nah tapi pas dia pikir dia udah menang, ternyata temennya selangkah lebih maju. Dia bikin topi yang mana di atasnya itu masih ada penjahit topinya sendiri. Jadinya dia yang menang deh guys, tapi aneh banget ya. Bocil ini kehilangan anjingnya. Saat dia nanya ayahnya bilang anjingnya itu pergi ke Mars. Di situ si bocil percaya-percaya aja. Akhirnya dari kecil sampai dewasa, dia itu selalu berusaha membuat roket pribadi supaya dia bisa mengunjungi si anjingnya dia itu ke Mars. Sampai akhirnya dia beneran berhasil dong bisa ke Mars. Tapi ternyata dia baru sadar kalau ayahnya cuma ngibulin dia doang. Namun saat dia lagi bersedih kayak gini, ternyata si anjing bener-bener ada di Mars dong. Ternyata ayahnya itu nggak bohong. Ternyata bener ya guys, hasil nggak akan mengkhianati usaha walaupun sesuatu yang dianggap nggak mungkin sekalipun. Cuman beberapa manusia aja yang bisa menemukan tombol kuning di pesawat. Kalau kamu ketemu jangan pernah kamu pencet. Jadi cowok ini baru pertama kali naik pesawat, tiba-tiba pas dia lagi lihat-lihat dia menemukan tombol kuning yang menarik banget. Akhirnya dia pencet dong tombol tersebut. Tiba-tiba jendela pesawatnya itu kebuka sehingga dia bisa melihat matahari yang sangat indah. Akhirnya bahkan dia itu pingin mencari udara segar di luar. Dia keluarin dong badannya di pesawat tersebut dan lama-kelamaan dia merasa lebih asik lagi kalau dia berada di sayap. Random banget ya guys, tapi ternyata ini cuman iklan pesawat aja, jangan dicontoh ya. Setiap hari cewek ini pura-pura berada di luar negeri demi mendapatkan banyak likes. Jadi sebenarnya cewek ini nggak pernah di luar negeri, dia cuman edit fotonya aja dan dia selalu foto di green screen gitu. Sampai suatu hari saat dia udah mempunyai banyak likes, dia seneng banget dong, tapi tiba-tiba komen-komennya itu berubah. Pada bilang mengharapkan dia itu selamat. Ternyata tempat yang dia foto tadi sore itu mengalami kerusuhan di mana banyak banget korban yang ada di sana. Di situ dia jadi bingung dong apa yang harus dia lakukan. Kalau dia bilang dia baik-baik saja, ketahuan kalau dia itu nggak keluar negeri. Dia pun akhirnya terjebak dalam kebohongannya sendiri guys. Gelandangan ini disemprot karena mau minta potong rambut di salon yang terkenal. Jadi gelandangan ini baru aja mau ketemu sama anaknya. Jadi dia pingin penampilan yang terbaik. Tapi sayangnya bos salon malah mengusir dia. Namun anak buahnya yang mau menggunting rambut dari gelandangan tersebut. Hal itu membuat bosnya jadi kena mental banget. Akhirnya bosnya tahu kalau apa yang dia lakukan salah. Akhirnya gelandangan itu boleh masuk untuk dirapikan semua penampilannya. Dan akhirnya si gelandangan jadi ganteng banget. Sampai akhirnya pas ketemu sama anaknya, si gelandangan seneng banget karena anaknya bisa menerima dia.